Tunggu sebentar ya, panggil Kesar dulu. Kesar, monitor. Tidur Pak Kaisar ini. Gimana Bob? Bener nggak Muslim bertanya dulu? Terakhir baru closing. Iya, Muslim bertanya. Oke, silakan Muslim bertanya 2 menit. Sebentar, Kesar. Boleh dibuka si screen-nya. Buka dong. Pak Kaisar, sebentar dulu Bang Iwan. Pak Kaisar lagi panggil kayaknya. Dia lagi tidur. Tadi yang pertama kali bertanya siapa? Yang pertama kali siapa? Kristen tadi yang pertama bertanya. Pertama kali. Pertama kali Kristen. Yang dimulai aturan 2 menit 6 menit. Kristen Islam. Iya. Oh ya udah berarti Islam sekarang. Iya. Baru closing ya. Ini ada partisipan nggak nih? Nggak usah. Nggak usah ya, betul, nggak usah closing aja. Sudah jam berapa ini Pak In? Ya kan, di Australia mungkin sudah pagi. Ya jam 4 pagi udah. Jam 4 ya. Ini apa terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Belum bertanya 2 menit. Ya, Nggak ada TikTok lagi ya? nggak ada lagi. Ya, saya mulai aja pertanyaan. Ya, mulai ya. Iya, silakan. Tadi sempat disampaikan ya, ini ada kaitan juga dengan masalah Mila Ibrahim tentu, siapa yang mengekalkannya. Disampaikan oleh Bang Rion mungkin bahwa masalah tauhid itu tidak penting ya, tidak penting lagi. Ya, sehingga moderator, Pak. diabaikan. Saya moderator. Yang menjadi pertanyaan, jika demikian, ajaran utama dalam ajaran Yesus itu apa? Mila Ya, Ibrahim kalau yang ditanya, masalah- Pak fokus aja ke topik yang ditanya itu Mila Ibrahim, bukan Yesus. Silakan. Iya, Mila Ibrahim yang diajarkan oleh Yesus itu, yang terutama itu apa? Apakah ada kaitan atau tidak? Oke, silakan. Nanti tanggapin. Tanya selanjutnya. Ada kaitan nggak? Dan apa ajaran utamanya? Gitu. Silakan nanti tanggapin. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada lagi nggak? Ya, saya kuatkan aja. Betulnya itu pertanyaan yang tidak pernah belum dijawab sama teman-teman Narsum Kristen. Jadi saya baca Al-Hajj 78 al-ayah. Mila Ibrahim huwa sama humul muslimin min qablu wa fi haza, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Pun begitu dalam Al-Quran. Haza ini tuh merujuk kepada Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Haza ini. Nah, silakan dijawab dengan dalil yang komparasinya sama. Petunjuk Abraham itu apakah bertuhan yang sama dengan Tuhan orang Kristen? Kan begitu. Dan mewariskan ajaran-ajaran yang sama dengan ajaran Abraham dalam ayat Bible. Begitu. Sebetulnya sama pertanyaannya. Ya, kira-kira. Saya ingatkan lagi sebentar ya, terkait dengan apa yang dinarasikan sama Bang Justin terkait dengan Tuhannya bapak-bapak, yaitu Ishak, Yakub, Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, sekarang apakah Tuhannya umat Kristen sama dengan Abraham, Ishak, Yakub? Waktunya habis. Pertanyaannya apa, Pak? Waktunya habis. Ya, silakan dijawab. Ini udah kesempatan aku terakhir. sebentar deh. Aku sebentar, closing. 2 menit, nggak sampai 2 Oke. menit kayaknya ya. Oke, 6 menit. Ya, Jawab. ini tadi saya sudah jawab tadi tentang ajaran kalau Kristen itu kami itu di dalam Kristus, maka kami juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allahnya adalah bahwa oleh keturunan Abraham seluruh bumi akan mendapatkan berkat, ya. Jadi berkat apa yang dibawa oleh keturunan Abraham, ya, yaitu berkat keselamatan. Ini adalah ayat-ayat mesianik. Kalau Anda paham, ya, bahwa Abraham, oleh karena keturunan Abraham yaitu Yesus, kita itu bisa mendapatkan keselamatan, ya. Makanya kalau Kristen di dalam Yesus itu kita termasuk menerima berkat Abraham, ya.
kita menerima janji Allah di dalam Abraham karena dari keturunannya kita memperoleh keselamatan, ya. Jadi keselamatan itu ya yang Yesus Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia, ya. Itu aja. Terus sama tadi Muslim belum bisa menjelaskan tentang milah Ibrahim itu etimologinya dari mana, tapi masih sampai sekarang itu keluar tentang milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim itu etimologinya apa dari dalam bahasa Arab, ya? Karena milah itu artinya adalah sunat. Sunat ini adalah cirinya tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Yang dari perjanjian ini Tuhan menjanjikan seorang anak, ya. Inilah janji Allah kepada Abraham, ya, kepada keturunanmu bumi akan mendapat berkat, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi karena Tuhan menjanjikan seorang anak yang dimateraikan dengan materai perjanjian sunat itu adalah milahnya itu adalah materainya, sunat itu materai perjanjiannya, gitu. Jadi Kristen mendapatkan berkat Abraham itu, ya. Silakan yang lain. Ada mau saya skip Yang lain? Ya, silakan. di stop dulu. Waktunya di stop dulu, Pak Bobi. Enggak, ini sesinya di stop dulu. Nggak bisa share screen. Stop dulu, Bobi. Iya, jadi kalau Pak Abir tadi ya, makanya download aplikasi Alkitab, Pak. Anda searching di Perjanjian Baru tentang dengan kata kunci Ishak, ya. Yesus Kristus, ini perkataan Yesus Kristus juga. Ya, tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Matius 22:32. Dijelaskan di sini, bukan Ismail. Ya, karena Ismail itu bukan anak perjanjian. Ya, kemudian para rasul ya juga menjelaskan. Bahkan Rasul Paulus, nih, Roma 9:7, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Roma 9:10, Galatia 4:28. Ibrani 11 ini orang-orang Yahudi semua nih, jemaat Ibrani nih. Ya, Ibrani 11:7. Ibrani 11:8, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ibrani 11:20 dan seterusnya. Yakobus. Ini orang Yahudi semua, nggak ada orang Arab di sini. Yang kedua ya, tadi Ikhwan itu selalu melintir ya. Tidak ada satupun orang yang mengatakan tauhid tidak penting, bukan. Penting itu sudah jelas. Tidak, Yesus Kristus pun mengajarkan tentang keesaan Allah. Allah yang esa sema Israel. Bahkan Yesus bersema. Gak ada yang perlu diajar-ajar, orang tersebut tidak terus perlu wahyu penyempurna untuk menjelaskan keesaan Allah. Kalau bicara Trinitas bukan bicara meninggalkan Tuhan, Anda saja yang salah paham gitu loh. 1400 tahun kok gagal paham. Mengira Trinitas adalah triteisme, bukan. Allah yang esa yang menyatakan di dalam roh firman dan rohnya. Itu saja ya, pertanyaan sunat juga nggak dijawab. Terus, oh ya, di surah 12, saya izin share nih, surah 12 ya, saya izin share screen. Di pause dulu tolong. Surah 12 ayat 38 ya. Ini kita bicara agama di surah Yusuf ini. Oke, saya share. Nah, ini saya share. Oke, silakan waktu dijalankan. Surah 12 ayat 38. Dan aku, maksudnya Yusuf, mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Amir, selamat datang di era kebenaran. Tidak ada nama Ismail di sini. Ya, di saya itu. Silakan Tekduran atau yang lain. Ya, silakan yang Tekduran. Saya sih paling nambahin doang ya. Dari tadi kan bawa itu tuh, bawa Alkitab. Tolong bukain dong Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 12. Ismail nggak dianggap, mohon maaf. Ismail itu bukan keturunan Abraham, kata Allah Israel. Jadi kalau bawa Alkitab sih ya mohon maaf ya. Kejadian 21 ayat 12. Dia nggak pernah dianggap menjadi anak Abraham oleh Allah Israel. Ishaklah yang menjadi keturunan Abraham.
Sebenarnya banyak. Kejadian 18 juga dikatakan lagi. Tetapi yang paling fatal tuh Ismail itu bukan anak Abraham di mata Allah Israel, bukan keturunan daripada Abraham. Pamit. Oh, nauzubillah min dzalik. Alkitab yang ngomong kok. Fokus aja. Nggak pernah dianggap Ismail. Jadi kalau bawa Alkitab jangan comot-comot doang, tapi baca secara keseluruhan. Nggak pernah orang Israel menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, nggak pernah. Pasti menyebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ya mohon maaf ya, Alkitab tidak pernah mengatakan Ismail akan melahirkan keturunan seorang nabi, nggak pernah. Nabi penyempurna nggak pernah itu Alkitab. Karena Allah kami jelas hanya Ishak keturunan Abraham di mata dia, bukan Ismail. Oh iya, tidak ada hadis yang mengatakan Ibrahim untuk memerintahkan keturunannya bersunat. Kasih saya hadisnya. Tidak ada hadis tentang itu. Hadis perintah untuk sunat dari Allah kepada Ibrahim juga tidak ada. Pak Amir, tolong jangan Muhammad bilang ada hadis. Memang Muhammad mengatakan fitrah itu sunat, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak. Memang ada, tapi tidak ada perintah dari Allah untuk Ibrahim bersunat. Kasih saya hadisnya. Waktunya habis. Saya open cam sekarang. Benar. Waktunya habis, Bro Duran. Oke, dengan waktunya habis juga sesi tanya jawab sudah habis. Sekarang tinggal closing statementnya. Bagaimana nih dari closing statement dimulai dari saudara Muslim ya? Iya. Yang oke dan tepat. Boleh saya duluan apa siapa? Saya sedikit sih. Tolong berbagi waktu Bang Don. Ya, silakan Bang Don 1 menit. Iya. Sebentar. Ini closing statement berapa menit? Closing berapa? Closing statement 5 menit. 5 Oke. menit habis dulu. Sebentar, jangan berbicara dulu, bentar. Oke, silakan. Oke. Saya hanya mengkonklusikan aja ada hasil diskusi kita malam ini tentang milah tahun Ibrahim begitu kan ya. Jadi kesimpulannya sejak awal diskusi sampai sekarang saya bisa menyimpulkan dengan clear dan pasti Ibrahim apa Abraham atau Abraham pertama tidak pernah bersunat versi rohani atau cukup sunat hati bingung itu ya kan, tapi sunat fisik itu clear itu. Kedua, Ibrahim atau Abraham bertuhan yang esa, echad, satu-satunya yang transenden, tidak ada yang lain. Begitu. Kristen bertuhan Indrawi. Nah, artinya sudah dapat dipastikan bahwa Islam adalah ajaran Ibrahim, Abraham atau Abraham, silakan. Dan bukan umat Kristen yang justru jungkir balik berlawanan dengan ajaran agama Ibrahim. Begitu. Itu aja. Silakan dilanjut. Silakan Bang Iwan. Dibuka screen-nya. Buka dong. Screen. Tolong dicabut dulu. Ya. Ya, baik ya. Jadi closing statement-nya malam hari ini tentang topik untuk milah Ibrahim. Ya jelas kalau berbicara keturunan tentu bukan keturunan yang dimaksud anak tiri ya, tetapi keturunan yang benar. Ya, bukan seperti pernyataan Bang Charlie tadi bahwa mereka keturunan secara rohani. Tetapi mari kita lihat keturunan Nabi Ibrahim itu dari pihak Bani Israel dan Ismail, mereka saat ini beragama apa? Ya, di dalam kitab orang Yahudi dijelas ya, di Sefer Beresit ini perjanjian yang kekal itu Allah menjadi Allah keturunannya, ya keturunan benih. Ya, bukan berarti pengakuan-pengakuan saja. Ya, benih keturunan di sini ada 2, yaitu Ismail dan Ishak. Ya, di dalam Al-Qur'an Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku,
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Kemudian di dalam Nabi Isa, para nabi dan sebagainya, bahkan Nabi Isa pun mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan ini adalah milah Ibrahim tentu yang berkelanjutan. Para nabi sampai Nabi Isa pun mengatakan tentang tauhid milah Ibrahim, bahwa hukum yang terutama adalah cintailah Allahmu. Itu adalah milah Ibrahim. Yesus tidak mengatakan cintailah aku, tetapi cintailah Allahmu, karena Allahmu itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Jadi di dalam pembahasan ini jelas bahwa Kristen tidak mengikuti milah Ibrahim. Ya, dari pemaparan ini bisa dilihat ya, bisa paham mana sebenarnya yang mewarisi dan mengekalkan milah Ibrahim. Silakan Pak Amir. Oke, terima kasih. Ini jelas-jelas terkait dengan apa yang dinarasikan terkait dengan Tuhannya Ishak Yakub. Inilah Tuhan yang disempit. Kalau di Islam, rahmatal lil alamin, Tuhan untuk semesta alam, termasuk Tuhanmu. Bukan Tuhannya Ishak Yakub. Sehingga di sini menyatakan diri dari keterangan dari orang Kristen ini tadi terkait dengan Abraham. Belum kalian sudah mengkutuk Abraham. Abraham tidak punya anak Ismail. Ismail itu anaknya siapa, bro? Itu kamu harus lihat. Inilah Islam meluruskan terkait dengan apa yang dinarasikan bahwa Tuhan itu rasis. Wah, Tuhan menciptakan alat setan. Hei bro, Ismail juga anaknya Ibrahim, bro. Bukan anak zina, bukan anak apa. Anak yang dilahirkan dengan kesucian. Dan ini nanti juga mendapatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Arab yang menghasilkan Tuhan, yang menghasilkan apa? Kerajaan, sebagaimana yang di dalam kitab kalian sendiri. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapakah itu? Apakah Yahudi yang melaksanakan ini? Kerajaan yang besar, bro. Kamu harus ingat ini. Kau baca dengan baik-baik. Ya, suatu kerajaan, suatu bangsa. Bukan kerajaan di Solo, bukan kerajaan di dunia, bro. Ini yang harus kau ingat. Tuhan tidak rasis, bro. Tuhan untuk semesta alam, Tuhan kamu sekalian. Bukan Tuhannya Ishak, Yakub, Ibrahim, bukan. Tapi Tuhan seluruh ayat. Di sinilah meluruskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk rahmatal lil alamin. Sehingga Nabi Muhammad selalu mengajar kepada kita untuk selalu apa itu? Sudah habis. Selalu apa? Merahmati kepada Nabi Ibrahim. Iya, siap.